Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin Asror dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan presentasi atau menjelaskan terkait pengenalan pemrograman web atau bisa dikatakan web programming. Eh, di sini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang terkait web. Jadi kita harus berbicara terkait internet. Nah, di sini internet ada dibagi menjadi dua macam, yaitu international networking dan interconnect networking. Nah, apa itu international networking? Yang pertama merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua ada interconnected networking, ya sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, sedangkan internet sendiri itu apa? Ya, adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia atau dalam tanda kurung jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless dan lainnya. Nah, lanjut. Apa di sini mungkin dari teman-teman banyak yang sering mendengar www.com gitu. Apa itu www atau w triple? Yaitu World Wide Web. Nice. Nah, adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet, bisa disingkat sebagai web, merupakan sekumpulan dokumen gambar-gambar dan bentuk resources yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlink dan URLs. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. Nah, sekarang terkait protokol. Protokol itu apa? Merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Nah, terus yang kedua yaitu ada TCP atau IP atau dalam tanda kurung Transmission Control Protocol International Protocol. Nah, merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik lah, sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Nah, lanjut HTTP. Mungkin dari teman-teman banyak tuh ketika mencari sesuatu lalu muncul di atas di pencarian itu HTTP apa gitu. Nah, apa HTTP itu? HTTP yaitu dalam bahasa Inggris Hypertext Transfer Protocol. Nah, apa itu? Protokol yang merupakan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Nah, protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Nah, untuk gambar bisa dilihat di situ gambarnya seperti itu cara mainnya. Nah, lanjut ada URL. Nah, masih di pencarian. URL itu apa? Uniform Resource Locator. Nah, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Nah, cara menentukan lokasi-lokasi lah intinya. Terus yang kedua, dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari yang pertama, protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, yang kedua nama komputer atau server yang di mana informasi tersebut berada. Terus yang ketiga ada jalur atau part serta nama file dari suatu informasi. Nah, lanjut terkait protokol transfer. Nah, protokol transfer itu apa? Fokus ya. Protokol transfer yaitu adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Ada berapa protokol transfer? Nah, yang pertama ada HTTP atau protokol standar untuk suatu dokumen web. Yang kedua ada FTP atau file transfer protocol. Bisa digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer internet. Nah, yang ketiga ada Gopher. Apa itu Gopher? Digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hukuman telnet. Ya, telnet. Terus yang keempat ada News NNTP atau bisa dibilang New York News Transfer Protocol. Digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet atau Usenet adalah apa itu Usenet? Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Nah, lanjut. Yang kelima ada telnet. Apa itu telnet? Telnet yaitu digunakan untuk login ke suatu server komputer. Nah, lanjut.
di sini ada DNS. Nah, DNS itu apa? Domain Name System. Nah, domain name system itu apa? Yaitu sebuah penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Jadi hanya sebuah nama ya, yang tujuannya itu untuk mempermudah pengelolaan server. Nah, apalagi yaitu merupakan sebuah tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Nah, lanjut dari bahasa-bahasa pemrograman selanjutnya, yaitu ada Homepack. Nah, harusnya teman-teman itu sering lah dengar kata Homepack. Homepack itu apa? Yang pertama ada website, situs web yang merupakan alamat URL tadi. Terus yang kedua ada Webpack yang merupakan halaman web, merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Nah, dalam Webpack tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi pada website yang berbeda. Nah, yang ketiga ada Homepack sendiri. Nah, Homepack itu apa? Merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dan keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Nah, lanjut ada server dan client. Nah, client itu kita mengenal tuh pembersih ya mungkin ya. Nah, ini dijelaskan. Klien ya. Klien. Nah, dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung. Yang pertama yaitu ada server, penyedia berbagai layanan termasuk web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Nah, yang kedua ada klien. Klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah, web browser sendiri itu apa? Gunanya apa? Yang pertama, berjalan pada komputer user. Yang kedua, merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Yang ketiga, menampilkan dokumen web. Nah, ini ada gambar-gambar seperti contoh-contoh, ada logo E, ini MS Internet Explorer. Ada logo N, Netcaps Navigator, komunikator multi. Terus ada browser sendiri itu operator multi. Terus lanjut ada Lynx atau Onyx. Nah, sekarang server set programming. Ada 3 yaitu server set programming. Ada server set yang pertama ada server set programming atau proses pembuatan kode yang dijalankan di sisi server. Yang kedua ada server set programming sering menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Ruby. Yang ketiga ada tujuan-tujuan dari server set pemrograman sendiri. Nah, lanjut terkait kinerja client set programming. Yang pertama, client set programming proses membuat kode yang dieksekusi di sisi client atau di browser pengguna. Nah, yang kedua biasanya client side program menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan CSS. Nah, beberapa contoh tugas client side programming yang umum dilakukan adalah membentuk efek animasi, memvalidasi data input dari penggunaan, mengambil data dari API, dan menampilkan data pada halaman web. Nah, lanjut yang terakhir ada summary. Nah, itulah intinya. Nah, server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan, saling mendukung, nggak bisa dipisahkan, bagaikan mubtada dan khobar. Nah, lanjut yang kedua ada untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Yang ketiga, sisi server berupa web server atau misal Apex dan IIS, sedangkan sisi klien berupa web browser, misal Opera dan Internet Explorer. Lanjut, yang ketiga ada dalam web programming terdapat server set programming dan klien-klien programming. Klien-klien set programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server set dan klien-klien set programming. Nah, mungkin sekian ya dari penjelasan dari saya terkait pengenalan programming web. Jadi ada banyak lah terkait
apa aja isi yang ada dalam web itu sendiri, dalam pembuatan web. Jadi seperti tadi. Nah, selanjutnya bisa dipelajari dengan Ustadz Imam Ahmadi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.